Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi. Semoga sehat semua. Amin. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi pada perkuliahan pada hari yang indah ini. Ya, perkuliahan kali ini saya akan membahas sedikit dan juga mereview sedikit tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang fenomena homeostasis. Nah, apa sih homeostasis itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Baiklah, akan saya ingatkan kembali. Homeostasis adalah proses atau mekanisme yang dilakukan oleh organisme atau makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan tubuhnya agar berfungsi dengan normal. Mengerti? Ulangi lagi. Ya, ulang lagi. Homeostasis adalah proses dan mekanisme yang dilakukan oleh organisme atau makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan tubuhnya agar berfungsi dengan normal. Nah, salah satu fenomena homeostasis yang kita bahas kemarin atau yang kita bahas beberapa waktu lalu adalah tentang demam. Nah, demam sebenarnya bukan penyakit, melainkan demam adalah proses homeostasis yang dimana si hipotalamus atau hormon yang mengatur keseluruhan organ yang ada di dalam tubuh mendeteksi adanya virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, maka dari itu si hipotalamus itu mendeteksi bahwa ada virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa kita bisa terkena demam? Nah, demam itu kan panas. Nah, banyak bakteri ataupun virus yang terkena panas itu bisa mati gitu. Terlebih lagi panas tubuh itu lebih efektif untuk membunuh virus ataupun bakteri ketimbang panas dari api. Nah, itu aja sedikit review tentang proses fenomena homeostasis pada tubuh, yaitu tentang demam. Nah, sekarang Bapak dan Ibu pasti pernah melihat ada orang yang kemampuan menyembuhkan lukanya itu lebih baik daripada si A gitu. Contohnya Bapak dengan nama siapa? Ya, Fadil. Ibu dengan nama siapa? Ibu Desi. Nah, ya, contohnya Ibu Desi itu kemampuan menyembuhkan dirinya itu atau kemampuan menyembuhkan penyakitnya itu lebih baik daripada Bapak Fadil. Nah, itu tergantung kondisi tubuh kita semuanya. Maka dari itu homeostasis itu ada kuncinya. Nah, kunci supaya kita bisa melakukan kunci supaya tubuh kita bisa melakukan homeostasis dengan baik, yaitu adalah dengan kunci supaya tubuh kita bisa melakukan homeostasis dengan baik, ya kuncinya adalah ini dia. Seperti mama dong. Ya. Diet. Nah, kenapa kita harus melakukan diet? Supaya kita Sehat. ya, supaya kita sehat. Nah, berbicara tentang homeostasis itu ada kuncinya supaya kita bisa hidup sehat, yaitu caranya dengan diet. Nah, ada yang tahu diet itu apa? Mungkin Bapak tahu apa itu diet? Menjaga makanan yang sehat-sehat, menurunkan lemak untuk menjaga berat badan dan hormon dalam tubuh. Adik, ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Di Indonesia
masyarakat Indonesia itu salah mempresentasikan tentang pengertian diet yang sebenarnya. Diet yang sebenarnya itu adalah program menjaga Nah, diet itu bukan apa ya, maaf. Orang Indonesia salah mempresentasikan tentang diet. Nah, sebenarnya diet itu bukanlah program untuk menguruskan atau menaikkan berat badan, melainkan diet adalah program untuk maaf. Melainkan diet adalah program untuk menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen stres supaya kita bisa hidup sehat. Nah, yang akan saya bahas itu tentang dari pola makan saja, karena kalau kita bahas tentang aktivitas fisik, manajemen stres itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, bagaimana sih tadi kunci supaya homeostasis itu bisa berfungsi dengan baik di setiap makhluk hidup? Ya kan tadi kuncinya adalah ya. Iya benar, pola makan ibu. Nah, supaya kita dikatakan sehat secara fisik atau fisiologis, kita bisa menghitung yang namanya IMT. IMT atau indeks atau indeks massa tubuh. Saya akan meminta partisipasinya Bapak Ibu sekalian untuk menghitung IMT atau indeks massa tubuh dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti tuh hasil IMT ada klasifikasinya. Klasifikasinya itu apakah Bapak dan Ibu sangat kurus, atau normal, atau oversize, seperti itu. Nah, klasifikasinya itu nanti Bapak dan Ibu akan saya ajari cara menghitung IMT. Nah, diharapkan yang ada di sini IMT-nya itu harus ada di normal. Karena kalau IMT kita semua normal, proses homeostasis yang terjadi pada tubuh para hadirin sekalian ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, jika homeostasis dapat berfungsi dengan baik, tubuh kita akan bisa sehat. Nah, caranya dengan apa? Yaitu kita akan membahas tentang pola makan saja.
Nah, cara menghitung IMT Bapak dan Ibu sekalian ada rumusnya. Rumusnya itu Nah, rumus untuk menghitung IMT yaitu berat badan dalam satuan kilo dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikali 2 atau tinggi badan kuadrat atau dikali 2. Nah, saya contohkan dulu, saya akan menghitung IMT diri saya sendiri. Maaf ya Bapak Ibu, tulisan saya jelek. Nah, jadi rumus menghitung IMT tadi berat badan dalam satuan kilo dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikali 2. Nah, ini IMT saya dengan berat 60 kg, lalu tinggi 173, tapi 173 itu kan dalam satuan cm ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam satuan meter berarti 1,73 meter. Nah, terus hasilnya yaitu 60 dibagi 1,73 dikali 2 sama dengan 60 per 2,99 dan hasilnya 20,06. Nah, IMT saya adalah 20,06. Nah, berarti IMT saya ada di kategori normal. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu semua sama seperti saya, IMT-nya ada di kategori normal. Apakah ada yang bisa dibantu untuk menghitung IMT? Ade sudah mengerti? Kalau berat badan mama 58 terus tingginya 153. Ibu beratnya berapa, bisa diulang? 58. 58. Tinggi badan 154. 1,54. 154. Tunggu ya Bu, saya hitung. Mama. Alhamdulillah Ibu ada di kategori normal. Bagaimana dengan AA? AA berapa? 45. 45. Ya, Berat badan 45. dibagi 1,4. Berarti 1,64.
AA mulai sekarang harus melakukan yang namanya diet, karena karena AA ada di karena hasil IMT kakak itu ada di 16,79 dan itu kurang dari 17 IMT-nya, berarti AA ada di kategori sangat kurus. Nggak apa-apa, nggak usah panik. Sebenarnya tubuh kita itu sangat keren gitu. Walaupun AA sangat kurus, homeostasis yang ada di fungsi homeostasis yang ada di dalam tubuh kakak itu tetap dapat berfungsi walaupun tidak lebih baik daripada ibu ataupun saya ataupun bapaknya berapa IMT-nya bapak? Apakah obesitas? Enggak, Enggak. enggak dihitung 24. Oh 24 ya, berarti ada di kategori normal. Kalau adek gimana adek? Berat kamu berapa? 23 dibagi 123. 23, tinggi adek 123, berarti 1,23. Enggak tinggi 120. Lebih ya 103. Tidak memang. Kamu udah ketemu mama antara itu. Sebau mama Untuk ade juga sama, hasil IMT ade ada di angka kisaran 15. Nah berarti ya mohon maaf ade ada di kategori sangat kurus. Ya mulai sekarang nih ade sama kakaknya mungkin bisa melakukan diet lah gitu, minimal menjaga pola makan. Untuk aktivitas fisik dan manajemen stres mungkin akan diberitahukan atau bisa dikonsultasikan di luar perkuliahan seperti itu. Jadi kita sudah hampir sampai ke penghujung perkuliahan. Bapak dan ibu semua hadirin sekalian sudah bisa menghitung IMT-nya sendiri dan sudah tahu apakah bapak dan ibu fungsi homeostasisnya itu bisa berjalan dengan baik atau enggak. Kalau misalnya bisa berjalan dengan baik, ya bapak dan ibu sekalian bisa dikategorikan sebagai orang yang sehat. Nah, lalu kita kembali ke pola makan. Nah, untuk kakak dan adik yang IMT-nya tidak normal, patut diperhatikan nih. Kita menjaga pola makan itu tidak boleh sembarangan nih, semua hadirin sekalian. Kenapa tidak boleh memakan sembarangan atau makan secara berlebihan itu? Sebenarnya walaupun kita sangat kurus dan kita ingin supaya IMT kita normal, bukan menaikkan berat badan ya, supaya IMT kita normal, itu bukan berarti harus makan dengan porsi yang sangat banyak, melainkan dengan porsi yang normal. Nah, cara menjaga pola makan supaya bisa dikatakan diet atau cara makan supaya kita bisa ada di IMT normal, caranya bagaimana sih? Nah, caranya itu ada yang namanya di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ada yang namanya irama sirkadian. Nah, irama sirkadian itu pengertiannya sendiri nggak usah dijelaskan, tapi yang jelas irama sirkadian adalah
proses atau saat-saat di mana tubuh itu memulai ulang proses mencernanya, atau kalau dalam bahasa kesehatan itu proses metabolisme, atau proses untuk menghasilkan energi atau aktivitas untuk menghasilkan energi atau tenaga untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita mengikuti irama sirkadian ini, kita bisa melaksanakan yang namanya diet. Ya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa diet yang baik dan benar, mulai dari kapan waktu makan, makanan yang sehat itu seperti apa, dan apa yang harus kita makan supaya memenuhi kebutuhan gizi atau kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehari-hari. Nah, kita akan membahas mulai dari sarapan. Nah, cara diet itu seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti kita harus makan secara berlebihan gitu supaya berat badan kita bertambah. Namun diet itu untuk yang IMT-nya sangat kurus, caranya adalah dengan menjaga pola makan. Nah, dengan cara sarapan. Nah, mulai dari sarapan, makan siang, sampai makan malam itu diatur waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa perlu diatur? Nah, karena kita harus mengikuti irama sirkadian tersebut supaya nutrisi atau kebutuhan gizi yang kita makan hari ini juga dapat terproses atau dapat dimetabolisme dengan baik oleh tubuh kita. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara makan. Nah, mulai dari sarapan. Untuk sarapannya Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang IMT normal mungkin tidak perlu dijalankan. Untuk IMT normal ya berbanggalah seperti itu. Iya, tapi kita tetap aja nggak boleh meremehkan yang namanya diet ini atau meremehkan pola makan ini. Nah, yaitu sarapannya misalnya misalnya hari ini Bapak dan Ibu sekalian sarapannya itu jam 7. Nah, terus untuk makan siangnya Bapak dan Ibu sekalian itu makan jam 11. Nah, untuk makan malamnya, makan malam ini yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Yang dinamakan makan malam bukan berarti makan saat malam hari, bukan. Namun makan malam itu makan untuk kebutuhan malam kita, untuk kita istirahat seperti itu. Makan untuk supaya saat kita tidur nutrisi yang kita makan di makan malam tersebut bisa terserap oleh tubuh, seperti itu. Mohon maaf ya kalau penjelasannya kurang lancar karena ya saya masih belajar, mohon dimaklumi. Nah, disarankan untuk makan malamnya itu, nah iya itu bagus Ibu. Nah, untuk makan malamnya itu disarankan 2 jam sebelum Bapak dan Ibu tidur. Nah, misalnya sebenarnya Bapak dan Ibu tidur itu dianjurkan jam 9 sampai jam 8 malam. Namun alangkah lebih baiknya karena kan kita semua ini sebelum tidur itu masih ada aktivitas yang memerlukan energi atau tenaga, yang dimana itu menghabiskan nutrisi atau gizi atau kalori yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dianjurkan Bapak dan Ibu itu makan malam di jam 5 sampai jam 6 sore. 6, 7, 8. Ya, jadi ya
sebenarnya dianjurkan itu makan malam 2 jam sebelum bapak dan ibu tidur. Namun yang lebih sehat lagi dianjurkan untuk makan malam di jam 5 atau jam 6 sore seperti itu. Nah, untuk melaksanakan untuk melaksanakan diet, yaitu di bagian pola makan. Nah, misalnya bapak dan ibu sekalian makan di jam 7 pagi. Nah, besoknya bapak dan ibu itu jangan lagi makan di jam 7 pagi. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mengikuti irama sirkadian, bapak dan ibu bisa makan 1 jam sebelumnya atau jam 6 atau 1 jam setelahnya. Jadi misalnya bapak dan ibu hari ini makan jam 7, nah besok misalnya hari ini bapak dan ibu sarapan jam 7, nah dianjurkan besoknya untuk melaksanakan diet itu dianjurkan untuk makan 1 jam sebelumnya atau 1 jam setelahnya gitu. Jadi misalnya bapak dan ibu hari ini makan jam 7, nah besok bisa makan jam 6 atau jam 8. Nah, dan juga begitu seterusnya. Nah, tapi terkhusus untuk makan malam, untuk orang yang lagi melaksanakan diet tidak boleh makan lebih dari jam ini. Begitu. Jadi kalau misalnya hari ini bapak dan ibu sekalian makan malam di jam 5 sore atau jam 6 sore. Nah, kalau jam 5 sore boleh besoknya bapak dan ibu makan jam 6 sore. Tapi kalau misalnya bapak dan ibu hari ini makan jam 6 sore, nah besoknya nggak boleh makan jam 7 sore, tapi boleh makan di jam 5 sore seperti itu. Nah, itu saja sih untuk melaksanakan diet yang baik dan benar melalui pola makan. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya Pak, Ya, boleh Bapak. tadi tentang hipotalamus. Berarti kalau ada orang yang demam, kita tidak perlu khawatir berlebihan. Iya, Karena benar. tadi demam itu adalah reaksi tubuh untuk dengan panasnya demam tadi untuk memerangi virus atau kuman yang ada dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi demam itu sebetulnya baik atau bagaimana? Ya, demam itu sebenarnya adalah baik, bukan baik sih. Memang itu adalah reaksi normal yang alami tubuh. Ya, seperti itu untuk membunuh kuman. Nah, kalau misalnya bapak dan ibu demam, lalu kemudian bapak dan ibu minum obat penurun panas, nah itu tuh bapak dan hadirin sekalian itu sama saja dengan kontra terhadap tubuh bapak dan ibu sekalian, seperti itu. Nah, maka dari itu kalau misalnya bapak dan ibu demam, jangan khawatir, lebih baik bapak dan ibu istirahat, minum air putih yang banyak, dan mengkonsumsi buah yang mengandung serat yang banyak. Contohnya seperti buah mangga, buah nanas, atau buah yang berwarna kuning, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dan jawabannya Bapak apakah sudah jelas? Sudah sangat puas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dan masih ada satu lagi. Ya, silakan Bapak. Seberapa besar pengaruh stres terhadap kesehatan? Apakah stres itu hal yang paling utama menyebabkan orang sakit gitu aja Pak? Ya, sebenarnya kita belum sampai ke pembahasan manajemen stres, namun saya sudah mendapatkan sedikit ilmu ataupun pengalaman tentang manajemen stres. Ya, jadi saya ingin menyampaikan sedikit saja ya Bapak, karena saya masih minim ilmu dan juga kemungkinan tentang manajemen stres itu harus dikonsultasikan lebih lanjut oleh ahlinya. Nah, pertanyaan Bapak tadi apakah stres itu
eh, hal yang krusial lah ya dalam apa yang berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah jawabannya iya. Nah kenapa manajemen stres ini ada di paling bawah saya tulisnya, karena memang manajemen stres ini adalah hal yang benar-benar paling krusial yang mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita. Nah maka dari itu manajemen stres ini sangat penting kita manajemenkan. Nah tapi ya untuk caranya saya belum bisa memberikan lebih banyak, tapi yang jelas untuk menghindari stres yang berlebihan ya bisa dilakukan dengan jalan-jalan atau juga dibarengi dengan aktivitas fisik seperti melakukan kegiatan apa tuh namanya berseni atau melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan untuk batin kita seperti itu. Bagaimana Bapak? Ya sudah. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari ibu, adik, kakak, atau bapak lagi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Kalau begitu, kita kan hari ini belajar tentang homeostasis. Nah, saya ingin bertanya nih sekarang kepada hadirin sekalian, apa itu homeostasis? Proses dan mekanisme Proses dan mekanisme yang membantu mempertahankan daya tahan dalam tubuh. Ya, lebih tepatnya, ya, nggak apa-apa. Lebih tepat harap diingat ya Bapak dan Ibu sekalian, homeostasis adalah proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan tubuhnya agar tubuhnya itu sehat atau berfungsi dengan normal. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke tentang diet dan tentang pola makan. Saya ingin memberitahukan sesuatu yang sangat sepele, namun ini semoga dapat membawa perubahan terhadap kita semua seperti itu, yaitu tentang makanan. Di dunia ini banyak sekali makanan yang kandungan gizi dan nutrisinya itu beragam. Ada yang sekali makan itu memenuhi kebutuhan gizi harian manusia, ada yang harus dimakan berkali-kali supaya memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi manusia. Namun yang ingin saya beritahukan adalah makanan yang baik dan makanan yang terbaik adalah makanan yang minim proses pengolahan. Nah, contohnya apa? Misalnya ibu nih di rumah, ibu masak ayam di rumah nih. Nah, ayam itu kan setelah dipotong bakalan direbus dulu ya kan. Setelah dipotong, disembelih, akan direbus dulu untuk mencopot bulu-bulunya, benar? Nah, itu tuh si ayam itu tuh udah melalui satu proses satu proses pengolahan gitu, ya kan? Dan itu saat diproses itu kandungan gizi dan nutrisinya itu ada yang menghilang atau berkurang. Nah, terlebih lagi setelah dipotong-potong menjadi beberapa bagian si ayamnya itu malah diungkep lagi Bapak dan Ibu sekalian, dan itu makin menambah membuat si ayamnya itu jadi kehilangan lebih banyak lagi gizi dan nutrisinya. Nah terus setelah diungkep si ayamnya itu malah digoreng lagi. Nah itu lebih parah lagi. Kita makan apa? Nggak ada kandungan dan gizi dan nutrisi yang ada di dalam ayam itu. Nah makanya bisa dibilang kita percuma makan ayam kalau misalnya proses pengolahannya banyak sekali. Jadi ayam itu habis disembelih, dipotong, dibersihin gitu, nggak usah direbus lagi, langsung dimasak ya? Ya
minim proses pengolahan ya satu atau dua sih udah terbilang ya maksimalnya 2 proses pengolahan ya Mbak Ibu. Nah jadi eh, kata ahlinya untuk memproses ayam itu lebih baik setelah disembelih kemudian bulunya dicopot, nah bisa tuh langsung dibakar atau langsung digoreng dengan ya cara yang sedemikian rupa supaya kita bisa menikmatinya dengan enak dan gizinya juga tidak banyak terbuang seperti itu. Tapi ayam lebih baik tidak usah diungkep, kalau mau digoreng langsung digoreng. Iya, dan itu ayam yang diperlakukan seperti itu sangat berguna sekali untuk orang yang IMT-nya tidak normal menjadi normal karena gizi dan nutrisi yang dia makan melalui ayam itu tidak banyak terbuang dan bisa diserap oleh tubuhnya. Begitu. Baik, untuk tentang makanan yang terbaik tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Dan satu lagi untuk bapak dan enggak sih, untuk adik-adik nih yang mungkin belum menikah dan belum mempunyai keturunan lah. Nah, usahakan kalau misalnya adik-adik nanti mempunyai keturunan ya setelah bayinya lahir itu jangan sampai diberi makan selain ASI. Kenapa demikian? Karena bayi yang baru lahir hingga usia 6 bulan itu membutuhkan gizi dan nutrisi yang seimbang. Begitu, nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Nah, makanan yang mutlak, yang gizinya yang mutlak maksudnya benar-benar memenuhi semua kebutuhan gizi manusia itu hanya ada satu di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian, yaitu ASI. Nah, kenapa kalau misalnya anak itu diberi makanan selain ASI? Ya karena itu makanan yang mutlak dari segi seluruh kebaikannya itu hanya ada di ASI. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memberi si bayi yang berumur kurang dari 6 bulan itu diberi air misalnya atau diberi jus, nah itu berbahaya untuk bayi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dulu orang-orang masih menerapkan itu untuk menghilangkan dahaga si bayi, tapi kan orang-orang dulu dan orang-orang sekarang itu daya tahan tubuhnya juga berbeda, ya kan? Kalau dulu kan udara, polusi dan segala faktor yang mempengaruhi kesehatan itu lebih baik daripada sekarang. Nah maka dari itu untuk adik-adik yang belum menikah atau untuk AA-nya yang sudah menikah lebih aware lagi atau lebih sadar lagi terhadap isu-isu kesehatan dan tumbuh kembang bayinya seperti itu. Ya baik, mungkin itu saja dari saya dan mungkin cukup ini saja perkuliahan pada hari yang indah ini. Saya mohon maaf bila ada salah dalam berkata maupun berkalimat, karena saya juga masih belajar ya Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak direkam lagi. Oh, mati.